kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Itu yang beliau Kitabul Maraq min Adillatil Ahkam, di mana pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir ketika kita bahas kitab ini, kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-52 dari Kitabul Janaiz dan 53, yaitu hadis tentang dianjurkannya ziarah kubur. Hadis Buraidah Ibn al-Qusayb al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur. Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang maka ziarahilah oleh kalian. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ada dua riwayat yang di dalam dua riwayat tersebut Nabi SAW menyebutkan faedah, manfaat dari ziarah kubur. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Adapun dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tuzahhidu fid dunya," dan akan menjadikan kalian lebih zuhud terhadap dunia, mengurangi kecintaan kalian terhadap dunia, mengurangi ketergantungan kalian terhadap dunia. Ini dua manfaat dari ziarah kubur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa ziarah kubur tujuannya untuk perkara-perkara ini. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan mendoakan ahlul kubur, orang yang sudah meninggal. Kemudian manfaat untuk kita, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, dan juga menjadikan kita lebih bisa zuhud dari perkara dunia. Ini ziarah masyru', ini ziarah yang tujuannya disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Adapun ziarah yang tujuannya adalah meminta kemudahan dari ahlul kubur, melakukan ibadah-ibadah tertentu di kuburan, maka tentunya ini ziarah mukhalif lisyara', ziarah yang bertentangan dengan syariat, ziarah yang bertentangan dengan syariat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan bahwa ziarah kubur ini di antara aturan yang hendaknya diperhatikan, janganlah kemudian kita menziarahi kubur sampai mempersulit diri, yaitu melakukan perjalanan safar, di mana Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Nabi SAW mengatakan seorang itu tidak boleh mempersiapkan perbekalan atau melakukan perjalanan safar yang niatnya ibadah kecuali menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Adapun ziarah kubur yang sampai seorang bersusah-susah untuk menziarahi kuburan tersebut, sekalipun dia adalah kuburan seorang nabi, kuburan seorang wali, maka ini adalah ziarah yang dilarang dalam syariat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-54 atau 587 dari kitab Bulughul Maram. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Abu Hurairah menukil laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat zairatil qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, yang dimaksud dengan al-la'nah atau la'nah adalah at-tardu wal ibadu min rahmatillah atau an rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Tabaraka wa taala. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat bagaimana dalam hadis ini, la'ana zairatil qubur, Nabi melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur. Maknanya Nabi SAW mendoakan orang-orang ini, wanita ini, agar dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Tabaraka wa taala. Ini makna la'ana Rasulullah zairatil qubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Maknanya Nabi SAW mendoakan agar mereka-mereka ini diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Tabaraka wa taala. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sehingga sebagian para ulama menganggap hadis ini dhaif, hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah dalam permasalahan. Sehingga para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang hukum wanita ziarah kubur. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, apa hukum wanita melakukan ziarah kubur. Pendapat yang pertama mengambil zahir hadis ini bahwa wanita dilarang ziarah kubur. Ya, wanita dilarang ziarah kubur. Karena jelas dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Nabi sallallahu mendoakan agar kiranya seorang wanita yang melakukan ziarah kubur dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi mereka hukumnya haram, dilarang. Ini pendapat yang pertama, ya. Ini pendapat pertama dari pendapat para ulama rahimahullah taala. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang dinukil dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa ziarah kubur bagi wanita hukumnya mubah bila karahah. Ya, hukumnya mubah, dibolehkan dan sama sekali tidak dibenci. Ya, sama sekali tidak dibenci. Ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa seorang wanita dibolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Para ulama dari pendapat yang kedua ini berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW mengatakan, wa nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, adapun sekarang maka ziarahilah oleh kalian kuburan. Maka perintah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang membolehkan ziarah kubur yang tadinya dilarang, ini tentunya khitabnya juga kepada kaum wanita. Fayatanawalun nisa. Maka termasuk di dalam perintah ziarahilah oleh kalian kuburan, termasuk dalamnya adalah para wanita. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian juga didukung oleh hadis yang lain di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana di dalam hadis tersebut Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Apa yang semestinya aku ucapkan ya Rasulullah tatkala aku ziarah
ziarah kubur? Ini pertanyaan dari seorang wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah tatkala aku ziarah kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Quli, ucapkanlah olehmu, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al-mutaqaddimina minkum wa yarhamullahu al-mutaqaddimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun." Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, tatkala aku ziarah kubur ya Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan? Apa yang mesti aku ucapkan? Maka Nabi mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha doa yang hendaknya dibaca oleh Aisyah tatkala beliau ziarah kubur. Jika seandainya, ulama mengatakan, jika seandainya ziarah kubur bagi wanita dilarang, tentunya Nabi SAW tidak mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu taala anha doa ziarah kubur. Yang harus dijelaskan oleh Rasulullah tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, apa yang mesti aku ucapkan tatkala aku ziarah ya Rasulullah? Maka seharusnya Nabi SAW mengatakan, adapun engkau wahai Aisyah, engkau adalah seorang wanita, maka engkau tidak boleh ziarah kubur. Seharusnya kalau memang ziarah kubur bagi wanita dilarang, maka seharusnya diucapkan Nabi seperti ini. Nabi menjelaskan engkau wanita tidak boleh ziarah kubur, tapi malah Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah apa yang beliau harus ucapkan tatkala beliau ziarah kubur. Ini menunjukkan ziarah kubur merupakan perkara yang dibolehkan dalam syariat untuk para wanita. Karenanya suatu hari Aisyah radhiyallahu taala pernah keluar dari perkuburan. Beliau keluar dari area perkuburan. Kemudian ditemui oleh seorang sahabat atau seorang tabi'in. Maka tabi'in tadi bertanya kepada Aisyah, dari mana engkau ya Ummul Mukminin? Maka Aisyah mengatakan, min qabri akhi Abdurrahman. Aku baru ziarah kubur, menziarahi kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Maka tabi'in ini bertanya, bukankah Rasulullah SAW telah melarang kalian dari ziarah kubur? Bukankah Rasulullah SAW telah melarang kalian dari ziarah kubur wahai wanita? Maksudnya Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah SAW telah melarang para wanita ziarah kubur? Maksudnya kenapa kau ziarah kubur? Bukankah Nabi telah melarang kalian? Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya, Nabi memang pernah melarang kita, melarang kami, tapi kemudian Nabi izinkan kami untuk ziarah kubur. Jadi Aisyah berpendapat bahwa larangan ziarah kubur di awal Islam ini untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian tatkala dibolehkan lagi untuk ziarah kubur, ini juga mencakup laki-laki dan perempuan. Didukung lagi oleh dalil yang lain. Nabi SAW pernah melewati seorang wanita dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Marah Nabi SAW bi imra'atin tabki inda qabrin. Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Ya, disebutkan bahwa kuburannya adalah kuburan anaknya. Ya, sang ibu ini menangis, sedih tatkala ziarah kubur. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada wanita ini? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tadi menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusib musibati. Pergilah, menyalah engkau dari sisiku. Pergilah engkau dari sisiku karena engkau tidak merasakan bagaimana berat di musibah yang menimpa. Ini kata wanita tadi tatkala diingatkan oleh Rasulullah SAW dan dia tidak melihat Nabi SAW. Kalau seandainya dia melihat Nabi dan tahu siapa yang memberi nasihat kepada beliau, tentunya beliau tidak akan pernah berkata demikian. Maka setelah Nabi SAW pergi, Nabi SAW meninggalkan wanita ini, maka dikatakan pada wanita tadi, apakah kau tidak tahu siapa yang memberi nasihat kepadamu? Maka dia mengatakan tidak, sesungguhnya itu adalah Rasulullah. Maka dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia meminta uzur, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah tatkala musibah pertama kali menimpa seseorang. Jika seandainya ziarah kubur bagi wanita dilarang, maka tentunya Nabi SAW tidak akan menasihati wanita ini seperti ini. Nabi SAW akan menjelaskan bahwa engkau wanita tidak boleh ziarah kubur. Ini menunjukkan wallahu ta'ala alam pendapat yang sesuai dengan beberapa isyarat dalil bahwa ziarah kubur bagi wanita termasuk di antara perkara
yang dibolehkan dalam syariat. Wallahu taala alam. Demikian ikhwan kaum muslimin, walaupun kita lihat sebagian ulama mengharamkannya, dan dalam madhab mu'tamad, dalam madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i menyatakan hukumnya makruh. Tapi wallahu taala alam, sebagaimana isyarat dalil yang telah kita sebutkan bahwa wanita dibolehkan untuk ziarah kubur, hukum ziarah kubur bagi mereka adalah mubah. Wallahu taala alam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala. Tapi tentunya harus dijaga aturan-aturan bagi wanita tatkala ia ziarah kubur. Aturan-aturan bagaimana ia keluar, dan bagaimana ia harus menahan diri sehingga tidak keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang bertentangan dengan kesabaran. Karena sungguh ziarah kubur yang dibutuhkan oleh kita laki-laki juga dibutuhkan oleh wanita. Bahkan kadang-kala seorang wanita lebih butuh ziarah kubur dari laki-laki. Kadang-kala wanita lebih butuh ziarah kubur dari laki-laki. Ya, kenapa? Karena kecintaan kepada dunia, lupa dengan kematian, lupa dengan negeri akhirat, ya, tidak bisa zuhud dengan dunia. Ini kadang-kala lebih dirasa dalam kehidupan wanita daripada kehidupan laki-laki. Maka kita katakan bahwasanya faedah untuk ziarah kubur bagi laki-laki itu juga ada faedah tersebut dibutuhkan oleh kaum wanita. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk hadis yang ke-55 sekaligus 56, 57 dan 58. Ya, karena satu pembahasan, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Dawud. Ini juga merupakan bentuk doa laknat Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang lain. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu ada melaknat beberapa orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Ada beberapa perbuatan yang memang Nabi SAW mendoakan laknat atau dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ke-55 ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihah, wanita yang meratap. Ya, wanita yang meratapi keluarganya yang meninggal. Wal mustami'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat seorang wanita yang mendengarkan ratapan itu. Mendengarkan. Istama' di sini artinya bukan sekedar terdengar, tapi memang mendengar ratapan itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, hadis yang ke-56, Ummu Athiyyah berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah atas kami. Jadi Nabi sallallahu membayar beberapa orang wanita, salah satu di antara unsur baiat yang diambil oleh Rasulullah, sumpah setia yang diambil oleh Rasulullah dari perbuatan yang mesti mereka lakukan atau perbuatan yang mesti mereka tinggalkan. Di antara baiat yang diambil dari wanita kala itu adalah alla nanuha. Kami disumpah setia oleh Rasulullah untuk tidak meratap selamanya. Muttafaqun alaih. Ini pada kaum muslimin hadis yang ke-50. Nah, kemudian hadis yang ke-57 dari Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayit akan yu'adzab, akan disiksa di kuburnya karena ratapan atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Walahu manahtu 'anil Mughirah bin Syu'bah 56, lafaznya sama dengan hadis Umar bin Khattab.
tapi dari jalur seorang sahabat bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang pertama dalam pembahasan masalah meratap ini yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap. Apa yang dimaksud dengan meratap, ikhwan? Para ulama mengatakan raf'us sauti bin nadhi wa ta'didi mahasinil mayyiti ala sabilin naum. Yang dimaksud dengan meratap di sini adalah mengangkat suara. Ya. Ratapan dengan mengangkat suara dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi suara tangisan yang keras, kemudian menyebutkan kesulitan tatkala dia meninggal, siapa yang akan membantu kami, siapa yang akan menolong kami setelah engkau meninggal ini, dengan suara apa? Dengan suara keras. Yang biasanya kalau wanita-wanita jahiliyah biasanya dengan memukul pipi-pipi mereka, mengoyak baju-baju mereka. Ini ratapan. Ini meratap. Yang Nabi SAW melaknat wanita yang melakukan ini. Bukan berarti kalau yang pelakunya laki-laki tidak dilaknat, tapi kebanyakan yang melakukan ini adalah wanita, karena wanita dari sisi kesabaran tidak seperti laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki yang melakukan hal yang seperti ini juga dilaknat melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dilaknat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala adalah al-mustami'ah, yakni al-qasidah li sima'i niyah, yaitu wanita atau seseorang yang memang dengan sengaja mendengarkan meratap. Biasanya kalau para wanita-wanita jahiliyah dulu kalau ada yang meratap, itu ada teman-teman yang kumpul, mereka tidak mengucapkan ucapan-ucapan ratapan, tidak melakukan gerakan-gerakan menunjukkan mereka meratap, tapi mereka hanya sekedar duduk mendengarkan ratapan orang yang sedang meratap. Ini juga dilaknat. Ini juga dilaknat. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Perhatikan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini dengan jelas melarang seorang hamba meratapi mayit yang sudah meninggal. Itu tatkala mengangkat suara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, menyebutkan kehebatan-kehebatannya. Ini termasuk di antara perkara jahili. Ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ratapan ini tidak menambah kecuali kesedihan. Semakin disebutkan kebaikannya, semakin disebutkan kehebatannya selama dia hidup, bukan malah menghilangkan kesedihan, tapi malah menambah apa? Kesedihan. Kemudian ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan orang-orang yang meratap ini menunjukkan mereka tidak sabar dari apa? Dari musibah yang menimpa mereka, ketentuan Allah tabaraka wa taala, kurangnya kesabaran mereka. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang masih terus ada, masih terus dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahun." Ada 4 perkara kata Rasulullah pada umatku dari urusan jahiliyah yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Jadi 4 perkara ini dari perkara jahiliyah, masa jahiliyah, mereka orang-orang melakukan 4 perkara ini yang sampai umatku juga akan terus melakukannya. Padahal ini perbuatan buruk, ini perbuatan yang harus ditinggalkan, tapi ada saja di antara umatku yang melakukannya kata Rasulullah. Ini peringatan besar dari Rasulullah agar kita tidak melakukan salah satu di antara 4 perkara ini. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, sombong terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Imma sombong dengan keturunan, imma sombong dengan kekayaan,
Ima sombong dengan kedudukan dan jabatan. Ini termasuk di antara urusan jahiliyah yang masih akan dilakukan oleh umat Islam. Dan ini kita lihat ikhwan, betapa banyak orang-orang yang sombong dengan apa? Keturunannya. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu min Adam wa Adam min turab." Manusia itu semua asal muasalnya dari siapa? Dari Adam. Dan Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tapi masih ada saja manusia yang menganggap dirinya lebih mulia karena mungkin dari sisi keturunan. Dia dari suku tertentu, dari kabilah tertentu. Dia menganggap dia lebih mulia daripada suku yang lain. Dia menganggap lebih hebat daripada suku yang lain. Ini termasuk di antara urusan jahiliyah yang masih ada pada umat Islam. Betapa banyak di antara kita yang berbangga dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Berbangga dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Padahal harta yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita, jika seandainya tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka tidak ada kebaikan padanya. Coba lihat Qarun. Coba lihat Qarun. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci daripada gudang hartanya latanu bil usbah. Beberapa orang, itu 7 orang atau 9 orang, merasa berat kalau mengangkat kunci gudang hartanya. Kunci gudang hartanya, mereka merasa berat mengangkatnya, sulit mereka mengangkatnya. Tapi la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kebaikan padanya karena dia sombong dengan hartanya, sehingga akhirnya fa khassafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami tenggelamkan ia dan semua hartanya ke bumi. Enggak ada gunanya sedikit pun karena ia tidak menggunakan hartanya pada ketaatan kepada Allah. Jadi tidak, harta yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa kemudian kita banggakan, ya, kemudian kita merasa sombong dengannya. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Apakah kita gunakan harta tadi untuk ketaatan atau malah sebaliknya? Betapa banyak di antara kita yang sombong dengan jabatan dan kedudukan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Ya, betapa banyak di antara kita yang sombong, menganggap orang-orang yang tidak memiliki jabatan sebagaimana yang dia miliki rendahan di bawahnya. Ini termasuk di antara urusan jahiliyah yang masih akan dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-fakhru bil ahsab. Sombong dengan pemberian Allah kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela garis keturunan. Mencela garis keturunan. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala mencela Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Dia cela Bilal bin Rabah. Karena Bilal dari keturunan Habasyah. Dari keturunan Habasyah. Dan tidak ada salahnya sebenarnya. Masalah ini ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala lahirkan seorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya kita boleh memilih, kita milih jadi orang Quraisy dari Bani Hashim. Tapi ini sudah pilihan Allah. Jadi tidak bisa kemudian kita cela orang gara-gara pilihan Allah. Maka subhanallah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya ibna as-sauda, wahai anak seorang wanita yang berkulit hitam." Itu kata Abu Dzar. Abu Dzar dari suku Ghifar dicela Bilal karena keturunan seorang wanita yang berkulit hitam. Maka Nabi SAW marah kepada Abu Dzar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ayyartahu bi ummi?" Abu Dzar, apakah kau menghinanya, merendahkan dirinya gara-gara ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ini seorang muslim yang di jiwamu masih ada jahiliyah. Marah besar Nabi SAW kepadanya. Jadi tidak boleh kita merendahkan seorang dari garis keturunan. Mau dari manapun dia, ini pilihan Allah kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah dari kita adalah orang yang paling bertakwa. Lihat Bilal bagaimana Allah muliakan, dan lihat Abu Lahab, suku Qais dari Bani Hashim, pamannya Rasulullah SAW, tapi Allah abadikan ceritanya dalam
Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bahkan sebelum dia meninggal ini ayat ini dulu. Berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah tentukan, sudah cap bahwa dia akan masuk ke dalam neraka sampai meninggal tidak akan masuk Islam. Sehingga ada sebahagian orang masuk Islam gara-gara surat Allah. Benarnya Muhammad itu dari surat Allah. Kalau seandainya Abu Lahab, kalau seandainya Quran surat Al-Lahab ini tidak turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya Abu Lahab bisa saja dia membantah. Gak usah capek-capek dia mengikuti Rasulullah SAW itu. Setiap musim haji ikuti di belakang, dia mengatakan jangan kalian beriman dengannya. Ini pendusta, ini. Gak usah capek-capek. Masuk Islam saja dia. Dia pura-pura masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad dusta dengan ayatnya, dengan surat Al-Quran yang dia bawa. Dia katakan bahwa saya akan masuk ke neraka, padahal aku bersaksi la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak pernah terbetik di hatinya untuk melakukan itu. Ini menunjukkan Quran itu datang dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah hinakan Abu Lahab dengan nasabnya, dengan keturunannya yang sangat mulia, tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah dan sahabat yang dari garis keturunan dianggap manusia adalah orang-orang pinggiran. Tapi subhanallah Allah muliakan mereka dengan takwa kepada Allah. Jadi jangan kemudian kita mencela seorang gara-gara apa? Nasabnya, gara-gara keturunannya. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Termasuk di antara perkara yang tidak akan ditinggalkan oleh umatku kata Rasulullah SAW, yaitu meminta hujan kalau minta. Sebagian riwayat menisbatkan hujan kepada bintang. Istasqa yastasqi artinya minta hujan. Jadi sebagian orang dari manusia ada minta hujan kepada bintang atau menisbatkan hujan kepada bintang. Turun hujan, dia mengatakan karena bintang ini muncul. Ini orang-orang yang pernah belajar ilmu perbintang tahu. Kadang-kala ada bintang-bintang tertentu yang kata mereka kalau bintang ini muncul menandakan musim hujan. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tatkala kita menisbatkan hujan kepada bintang, berarti kita telah terjatuh ke dalam syirik kecil. Jatuh ke dalam syirik asghar. Kenapa? Karena kita menisbatkan sesuatu kepada sebab yang tidak dijadikan oleh sebab. Ini syirik kecil. Karena yang menurunkan hujan, yang menentukan hujan adalah Allah Subhanahu Jalla wa Ala, bukan bintang, bukan siapapun. Enggak ada yang bisa mengatur hujan kecuali Allah Ta'ala. Apalagi orang menganggap bukan bintang, malah pawang hujan. Pawang hujan ini bisa turunkan hujan, pawang hujan ini bisa nahan hujan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang keempat, ini yang terkait dengan pembahasan kita, an-niyahah, yang akan terus dilakukan oleh umatku kata Rasulullah SAW. Yang keempat adalah meratap. Makanya kita lihat kalau musibah menimpa satu keluarga, ada saja mungkin sebagian, kecuali keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah, sebagian daripada keluarga wanita tersebut, keluarga mayit tersebut dari wanitanya yang merata. Nabi SAW memberi ancaman dalam hadis ini. Ketahuilah kata Rasulullah, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbanun min qatiran wa dir'un min jarab. Kalau dia belum bertaubat sebelum dia meninggal, wanita ini di akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Taala dengan pakaian dari tir api neraka. Jadi dia dipakaikan pakaian dari tir di dalam api neraka. Wadirun min jawab, dan juga pakaian yang terbuat dari penyakit kulit. Ini menunjukkan bahwa meratap termasuk dosa besar. Meratap termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW melaknat siapapun yang meratap, menyebutkan kebaikan orang yang meninggal, memukul pipi, mengoyak baju, menjerit-jerit dan seterusnya, menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Ini termasuk perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dilaknat adalah mustami'ah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, termasuk yang dilaknat adalah mustami'ah,
yaitu orang-orang yang memang dengan sengaja hadir di majelis itu tidak meratap, tapi sekedar mendengarkan apa? Ratapan. Ini dilarang dalam syariat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pembahasan masuk padanya banyak masalah. Orang yang sedang menggibah, kita duduk di situ sekalipun kita tidak ghibah, tapi kita mendengarkan ghibah seorang, dosanya sama. Dosanya sama. Ini kaidahnya sama ya. Kaidahnya sama. Orang yang meratap, kita di situ mendengarkan ratapan. Kita tidak mendengarkan ratapan, kita mendengarkan ratapan. Kita tidak menasihati, tidak melarang, kita sekedar mendengarkan. Ada di situ untuk mendengar ratapan, maka dosanya sama dengan meratap, sama-sama dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan kaum muslimin, begitu juga dengan maksiat yang lain. Maksiat apapun yang kita hadir di situ tanpa kita ingkari, kita duduk di situ tanpa kita ingkari, kita lihat, kita dengarkan tanpa kita ingkari, dosanya sama dengan orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena keharusan seorang muslim, kalau dia mengingkari itu, kalau tidak bisa nasihati, minimal dia pergi. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah, "Falyughayyirhu bi lisan biyadihi", yang pertama dengan tangan, rubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau dia tidak bisa, falyughayyirhu bi qalbi. Dia rubah dengan apa? Hatinya. Bagaimana rubah dengan hati? Dia benci, kemudian dia tinggalkan. Tapi kalau dia dulu di situ tidak memberi nasihat, maka dosanya apa? Dosanya sama. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi meratap dan duduk hadir mendengarkan ratapan sama-sama dilaknat. Jadi tidak ada pilihan kecuali nasihati supaya dia diam, tidak meratap, atau kita tinggalkan supaya kita tidak terkena dosa dan laknat yang didoakan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani kaum muslimin, semoga ada faedah insyaallah pembahasan hadis dan masalah meratap ini, terkhusus terkait dengan mayit yang disiksa di kuburnya karena ratapan. Ini perlu diluruskan. Kenapa orang meratap kok malah dia yang disiksa? Bukankah kaidah Islam mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra? Orang yang berdosa tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Jadi kalau orang berdosa, ya dia menanggung dosanya. Kenapa kita pula yang menanggung dosanya? Ini perlu diluruskan. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.